kita kembali lagi pada perkuliahan pengukuran dan metrologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dengan membahas tentang topik analisa ketidakpastian dalam pengukuran atau uncertainty analysis dan presenting data atau cara mempresentasikan data dari hasil pengukuran. Dalam menyajikan data hasil pengukuran, sering kita temui data dituliskan dalam bentuk 5 cm plus minus 0,05 cm, di mana angka pertama itu merupakan rata-rata dari, jika kita asumsikan dari grafik yang ada di bawah sini, itu adalah rata-rata dari seluruh populasi data yang kita ukur. Jadi, secara umum, dia adalah sum of atau jumlahan dari seluruh titik atau populasi data yang kita miliki dibagi dengan N atau jumlah datanya. Nah, sementara untuk angka setelah simbol plus minus ini, itu sering disebut sebagai nilai dari standar deviasi. Kalau di sini disebut sebagai uncertainty interval, yaitu dua hal yang mirip sebetulnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan analisa statistik dari hasil pengukuran? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, random error itu dapat diminimalisir atau dieliminir, nyaris dieliminir dengan melakukan perhitungan nilai rata-rata dari pengukuran sejenis yang diulang-ulang. Jadi jika kita anggap sumbu X ini adalah jumlah pengukuran, ini adalah pengukuran untuk satu variabel tetap. Misalkan kita mengukur panjang suatu atau tebal suatu balok yang diukur oleh misalnya secara berulang kali oleh 20 orang, sehingga N-nya adalah 20. Nah, dengan melakukan pengukuran secara berulang-ulang, di mana faktor pembaginya akan menjadi semakin lebih banyak, maka nilai error akan jadi semakin lebih kecil. Selain itu, tadi itu untuk random error, bagaimana kita menghadapi random error dari suatu pengukuran, sementara proses statistik lain yang dapat kita lakukan adalah menghitung deviasi dari nilai rata-rata dengan nilai sebetulnya. Misalkan, anggap ini X1 kita, dan ini adalah X-min-nya. Nah, ini adalah D1. Lalu misalkan ini adalah X5, ya. Ini adalah D5. Itu adalah nilai deviasi dari masing-masing titik pengukuran. Selain itu, ada yang namanya adalah variance. Variance ini merupakan nilai dari keseluruhan deviasi yang sudah dikuadratkan dan dibagi dengan nilai total populasi pengukuran kita. Nah, yang perlu diingat, kalau nilai deviasi ini bisa saja bernilai negatif, misalkan nilai pengukuran kita itu di bawah dari nilai rata-rata pengukuran. Lalu variabel lain yang sering juga dilakukan pengukurannya adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini nanti biasanya yang kita cantumkan terhadap hasil pengukuran kita di sini. Jadi, 3 tahapan ini, pertama menghitung nilai rata-rata, mendapatkan nilai deviasi dari masing-masing pengukuran, menghitung variance, dan mendapatkan nilai standar deviasi total. Berikut adalah contoh dalam melakukan analisa statistik dari hasil pengukuran. Misalkan ada proses mengukur balok baja misalnya, atau batangan baja, yang diukur oleh beberapa orang observers atau pengamat. Pengukuran dilakukan 11 kali dengan hasil dalam milimeter.
11 kali diulang pengukurannya, kita bisa lihat range pengukurannya yang paling rendah adalah 394 dan tertinggi di 430 dari 11 kali pengukuran terhadap steel bar atau batangan baja yang sama. Nah, jika kita lihat dari materi sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung nilai rata-rata. Mean value dari 11 kali pengukuran. Kita dapatkan 409. Tahap kedua adalah mengukur deviasi untuk masing-masing proses pengukuran, sehingga bisa kita dapatkan nilai deviasinya untuk masing-masing pengukuran sebesar nilai tercantum di sini. Tahapan berikutnya untuk kita mendapatkan nilai variance dan standar deviasi. Kita hitung variance-nya dulu, sehingga kita bisa dapatkan nilai standar deviasi. Berikut adalah nilai variance-nya yang dihitung menggunakan persamaan ini. Dan ini adalah standar deviasi yang merupakan akar kuadrat dari variance-nya langsung.